Kisah ini dimulai dengan kemunculan dunia para dewa di semesta MCU, ketika Thor dan Loki pertama kali diperkenalkan sebagai putra Raja Odin dari Asgard. Di masa kini, sekelompok ilmuwan di New Mexico tiba-tiba menemukan fenomena kosmik aneh, lalu tanpa sengaja menabrak seorang pria misterius yang ternyata adalah Thor yang terlempar ke bumi. What are you doing? I am not dying for 6. Jauh di masa lalu, bangsa Viking percaya bahwa mereka pernah diselamatkan dari invasi Frost Giant oleh ras Asgardian. Odin memimpin perang itu, mengusir para raksasa es kembali ke dunia mereka dan merebut sumber kekuatan mereka. And the source of their power was taken from them. Ia kembali ke Asgard sebagai pahlawan dan membesarkan dua putranya, Thor dan Loki, yang sama-sama terlahir sebagai calon raja meski hanya satu yang kelak akan mewarisi tahta. When one of you will have to defend that peace. Di era modern, Thor akan dinobatkan sebagai raja baru. Namun sifatnya yang arogan dan haus perang membuat segalanya berubah ketika beberapa Frost Giant menyusup ke Asgard untuk mencuri artefak kuno. Meski sistem pertahanan menghancurkan para penyusup, insiden itu membuat Thor ingin menyerang balik ke dunia para raksasa es. Odin melarang perang baru, tetapi Loki memprovokasi Thor hingga ia nekat memimpin misi rahasia ke Jotunheim bersama para sahabatnya. We're going to Jotunheim. Have you forgotten all that we have done together? We're going to Jotunheim. Di sana mereka diperingatkan oleh Raja Laufey bahwa tindakan mereka melanggar perjanjian damai 1000 tahun, namun Thor tetap memulai pertempuran. Di tengah pertempuran, Loki menunjukkan reaksi aneh terhadap sentuhan Frost Giant, mengisyaratkan rahasia asal-usulnya. Odin akhirnya datang menghentikan konflik dan membawa mereka pulang, namun pertengkaran besar pun terjadi. Karena kesombongannya, Thor dinyatakan tidak layak, kekuatannya dicabut dan ia diasingkan ke bumi bersama palu Mjolnir yang hanya bisa diangkat oleh orang yang pantas. Thor jatuh ke bumi dan kembali bertemu Jane Foster, ilmuwan yang menabraknya. Ia ditangkap, disetrum, dan akhirnya bebas, sementara palunya menjadi objek penelitian dan menarik perhatian SHIELD. Di Asgard, kecurigaan terhadap Loki tumbuh, dan akhirnya terungkap bahwa ia sebenarnya adalah anak Frost Giant yang diambil Odin saat perang dulu demi harapan persatuan dua ras. Mengetahui kebenaran itu membuat Loki merasa hidupnya adalah kebohongan, dan Odin jatuh ke dalam tidur panjang, meninggalkan Loki mengambil alih tahta. My king, we would ask that you... Loki menegaskan bahwa Thor tidak akan diizinkan kembali ke Asgard. Di bumi, SHIELD menyita semua penelitian Jane, membuatnya marah dan membawa Thor ke markas mereka. Thor menyusup ke fasilitas itu, memicu alarm dan pertempuran, tetapi tetap gagal mengangkat Mjolnir karena dianggap belum layak. Ia ditangkap, sementara Heimdall mengawasi dari kejauhan. Tak lama kemudian, Loki muncul di bumi dan memberitahu Thor bahwa Odin telah mati dan pengasingannya bersifat permanen demi menjaga perdamaian dengan Jotunheim. Dengan kebohongan itu, Loki semakin mengukuhkan posisinya sebagai penguasa Asgard, sementara Thor mulai menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya kehilangan segalanya. Thor akhirnya menghancurkan sisa perlawanan saudaranya yang mulai menyesali kesombongannya, meski usahanya untuk kembali mengangkat palu legendarisnya masih gagal. Jane Foster dan timnya mulai percaya bahwa kisah-kisah tentang Thor memang nyata, sementara Selvig datang untuk mengklaimnya dan berpura-pura bahwa Thor hanyalah ilmuwan yang mengalami gangguan mental. Agen Coulson memilih membiarkan semuanya berjalan alami, dan malam itu mereka menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan.
Thor dan Jane kemudian berbagi momen tenang di atap, di mana Thor menjelaskan hubungan antara kekuatan hampir magis bangsanya dengan ilmu pengetahuan dan sejarah bumi. At this time, Jotunheim and Asgard. Sementara itu, Loki bergerak sendirian ke Jotunheim dan menawarkan Raja Laufey kesempatan untuk menyusup ke Asgard dan membunuh Odin saat tidur, demi mengamankan posisinya sebagai raja. Heimdall mencurigai rencana ini tetapi terikat sumpahnya. Teman-teman Thor memutuskan melanggar perintah kerajaan untuk mencari kebenaran dan pergi ke bumi, menarik perhatian S.H.I.E.L.D. Mereka akhirnya bertemu Thor, mengungkap kebohongan Loki tentang Odin, dan membuka pengkhianatannya. We're here to take you home. Thor, your father still lives. Sebagai langkah putus asa, Loki mengirim Destroyer, mesin penghancur Asgard, ke bumi untuk memusnahkan semua orang. Heimdall mencoba melawan tetapi dibekukan oleh Loki. Destroyer tiba di New Mexico dan mulai menghancurkan kota dengan sinar. Thor dan timnya mengevakuasi warga, sementara para pejuang Asgard mencoba mengalihkan perhatian mesin itu. Tetapi teknologi Asgard terlalu kuat. Thor sadar cara ini tidak akan berhasil dan menyuruh teman-temannya pergi, sementara ia sendiri siap mati demi melindungi Jane dan penduduk kota. Pengorbanannya membuat Mjolnir menilainya layak dan palu itu kembali padanya, mengembalikan kekuatan dan statusnya sebagai dewa petir. Thor menghancurkan Destroyer dan menyelamatkan kota, lalu meminta Coulson mengembalikan semua peralatan mereka. Di Asgard, Loki hampir membiarkan para Frost Giant membunuh Odin, tetapi justru membunuh Laufey sendiri untuk terlihat sebagai pahlawan. Thor kembali ke Asgard dan mengungkap rencana Loki. Loki kemudian membuka Bifrost ke Jotunheim dan membiarkan energi menghancurkan planet itu demi membuktikan dirinya pada Odin, bahkan jika itu berarti memusnahkan bangsanya sendiri. Thor tidak ingin melawan saudaranya, tetapi terpaksa melakukannya. Pertarungan mereka berlanjut di Rainbow Bridge, di mana kecerdikan Loki hampir mengalahkannya. Karena Bifrost tidak bisa dihentikan, Thor menghancurkan jembatan itu untuk menyelamatkan Jotunheim, meski itu berarti terpisah dengan Jane. Pengorbanan ini membangunkan Odin yang menyelamatkan Thor dan Loki dari jurang. Namun, Loki merasa ditolak dan tanpa tempat di keluarga manapun, membiarkan dirinya jatuh ke dalam kehampaan. Di bumi, Jane tetap mencari cara untuk bertemu Thor lagi. Di Asgard, Odin kembali memimpin, dan Thor menjadi dewa yang lebih bijaksana, meski masih berduka atas Loki. Heimdall melihat bahwa Jane belum menyerah, sementara Selvig direkrut oleh S.H.I.E.L.D. untuk mengerjakan sumber energi misterius, menandakan bahwa peran Loki dalam takdir mereka mungkin belum berakhir. You've already made me proud.